Oke semuanya, apa kabar? Di video kali ini saya ingin menjawab dengan sebuah pertanyaan dari teman-teman. Oh iya bang, kalau posisi pindah AC teknisi selalu minta isi atau tambah freon itu normal atau enggak? Pernah ngalamin soalnya dulu sampai habis 600.000 padahal cuma pindah ke kamar anak aja. Nah ini buat kalian yang pengen pindah AC-nya, misalkan kalian pengen pindah rumah atau pengen pindah tempat tinggal atau pengen pindah yang tadinya di kamar sendiri mau dipindah ke kamar anak karena kita baru beli AC baru dan lain-lain. Nah ini menurut saya nggak perlu isi freon teman-teman, nggak perlu isi freon. Sekali lagi saya tekankan nggak perlu diisi freon ulang. Kenapa? Karena freon itu dia cara kerjanya muter teman-teman, muter dari kompresor ya kan, di outdoor lalu masuk ke indoor lewat pipa lalu ke kondensor lalu muter lagi kompresor, itu muter teman-teman prosesnya. Nah selama proses mau mindahin itu ada namanya, secara teknisnya itu apa gitu saya lupa teman-teman, tapi secara kerja itu ketika pipa kecil ditutup maka freonnya akan masuk semua ke pipa bagian pipa gedenya. Alhasil freon bisa terjebak di bagian outdoor ya teman-teman, bisa masuk ke kompresornya, bisa masuk ke kondensornya. Nah kalau misalkan semua udah terjebak di bagian outdoor ya tinggal ditutup lagi aja bagian outdoornya, ditutup. Lalu kalian bisa mulai pindahin bagian baik unit indoor dan outdoornya. Nah setelah pemasangan pun prosesnya itu tinggal sebelum dipasang ya. Sebelum dipasang tentunya kalian harus memvakum ulang agar kalian tahu selama proses instalasi dari tempat yang lama ke tempat yang baru itu AC-nya tidak mengalami kebocoran teman-teman, tidak mengalami kebocoran. Oke, nah selama di proses vakum itu pun kalian akan tahu bahwa AC-nya kalau misalkan bocor pastikan ada, nggak pernah jadi 0 momennya atau minus 15 itu. Kalau misalkan AC-nya bocor ya berarti ada instalasi yang kurang bagus atau kurang benar teman-teman. Nah tinggal kalau udah selesai semua dibuka aja deh lagi pipanya, jadi muter lagi freonnya. Harusnya sih poin pentingnya seperti ini. Kalau kalian mau pindahin AC, harusnya sebelum dipindahin itu dicek dulu tekanan freonnya berapa. Ya kalian sebagai pemilik AC tentunya kalau nggak punya manifold gauge juga nggak bisa ngecek temen ya. Harusnya gampangnya gitu, kita sebagai pemilik AC, ketika AC kita mau dipindahin tadinya dingin, ya pindahin ke tempat baru harusnya dingin juga teman-teman, harusnya dingin juga, dan itu nggak perlu nambah freon kalau dirasa tekanan freonnya itu masih cukup tuh. Kecuali di awal freonnya itu udah kurang ya mungkin nanti tinggal ditambah dikit aja. Oke, yang poin penting kedua yaitu biaya teman-teman. Biaya bongkar pasang itu masing-masing teknisi beda-beda, kalian harus tahu range-nya berapanya. Ada yang matok 300.000 kayak bongkar pasang ulang, ada yang 450.000, ada 500.000 dan macam-macam. Kalau di sini konteksnya saya ingin ngingetin bahwa bongkar pasang itu nggak perlu ditambahin freon baru teman-teman, nggak perlu ditambahin freon baru kecuali memang freonnya sudah berkurang sebelumnya dikarenakan ada kebocoran. Ingat sekali lagi, freon tidak akan pernah berkurang jika tidak ada kebocoran teman. Intinya kalau AC kalian itu dingin, harusnya itu dingin. Kalau kalian diminta isi freon, ya hati-hati, awas saja kalian ketemu oknum teknisi AC nakal. Kalau misalkan teknisinya itu benar nggak nakal, ya kemungkinan ketika nanti misalkan terjadi tidak dingin di tempat AC yang baru, ya bisa jadi teknisinya itu mungkin lagi awal-awal atau amatiran, atau memang sebelumnya freonnya sudah bermasalah ya, atau AC-nya sudah bermasalah teman. Di sini saya ingin menekankan bahwa teman-teman sebagai pemilik AC harusnya juga ngerti teman-teman,
seputar dunia AC ini. Biar kita sebagai pemilik AC tidak melulu jadi apa ya, istilahnya bahan hal-hal yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh para oknum teknisi AC nakal, teman. Karena menurut saya AC ini ada banyak celahnya gitu loh, ada banyak celahnya yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Kalau kita nggak tahu, kita iya aja, ya pasti duitnya akan keluar lebih banyak, teman. Oke, di sini saya sekali lagi, saya bukan teknisi, teman. Saya cuma pengguna AC. Saya suka review aja AC. Saya cuma ngingetin buat teman-teman yang baru pakai AC, yang ingin pasang AC, yang ingin belajar tentang AC, silakan kita bareng-bareng belajar di sini, teman. Semoga video-video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga video-video informasi seputar AC saya ini bisa ngasih gambaran, inspirasi, dan motivasi buat kalian semuanya. Sekali lagi, pindah bongkar pasang AC dari tempat lama ke tempat yang baru bisa tidak usah dilakukan isi ulang freon yang baru. Jika AC-nya itu sebelumnya sudah dingin, ya harusnya dipindahin ke tempat yang baru itu juga dingin, teman-teman. Harusnya juga dingin. Kalau nggak dingin, berarti ada sesuatu permasalahan, trouble-nya. Oke? Nah, kalian harus tahu, teman. Nah, hal-hal penting yang sekiranya kalian bingung nih, mungkin next video saya akan jawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang menanyakan tentang, Mas, rekomendasi dong teknisi AC di sekitaran Jabodetabek. Ya, Jabodetabek kan gede, teman, luas ya. Harusnya ada setiap tempat-tempat khusus. Mungkin Jakarta Barat, Mas, teknisi AC namanya ini, rekomendasi dong siapa. Terus Tangerang, Mas, misalkan, atau Bogor, Mas, atau Cikarang, Bekasi, dan lain sebagainya. Ya kalau ngasih kayak gitu saya juga nggak tahu, teman-teman. Karena saya juga bukan teknisi, teman-teman ya. Ya coba aja tipsnya seperti ini. Kalau kalian mau cari teknisi AC yang memang bagus, kalian bisa lihat Google Maps, cari aja teknisi AC terdekat, lihat ulasannya. Kalau ulasannya bagus, dirasa bintangnya juga banyak, biasanya itu juga akan bagus, teman-teman. Kinerjanya bagus, tanya-tanya dulu, orang yang meyakinkan, silahkan bisa dilanjutkan. Kalau sekiranya curiga, ya enggak usah lah kayak gitu ya. Oke, kira-kira gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe ya buat channel Mas Yunas ini, informasi seputar AC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.